pengertian glikogenesis, yaitu glikogenesis merupakan tahap pertama metabolisme karbohidrat. Glikogenesis adalah pemecahan glukosa dan glikosis menjadi asam piruvat. Selanjutnya piruvat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke dalam rangkaian siklus asam sitrat untuk dikatabolisir menjadi energi. Proses ini akan terjadi jika kita membutuhkan energi untuk beraktivitas, misalnya berpikir, mencerna makanan, bekerja, dan lain sebagainya. Berikutnya itu tujuan glikogenesis. Proses glikogenesis terjadi jika kita membutuhkan energi, misalnya untuk berpikir, mencerna makanan, bekerja, dan lain sebagainya. Jika jumlah glukosa melampaui kebutuhan, maka dirangkai menjadi glikogen untuk menambah simpanan glikogen dalam tubuh sebagai cadangan makanan jangka pendek melalui proses glikogenesis. Proses pemecahan glikogen atau glikogenesis. Yang pertama, glukosa mengalami fosforilisasi menjadi glukosa 6-fosfat atau reaksi yang lazim terjadi juga pada lintasan glikolisis. Di otot, reaksi ini dikatalisis oleh heksokinase. Sedangkan di hati oleh glikogenase, ATP ditambah D-glukosa menjadi D-glukosa 6-fosfat ditambah ADP. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat dalam reaksi dengan bantuan katalisator enzim fosfoglukomutase. Enzim itu sendiri akan mengalami fosforilisasi dan gugus fosfo akan menjadi bagian di dalam reaksi reversible yang intermediate adalah glukosa 1,6 glukosa 1 6 bifosfat atau glukosa 1,6 bifosfat B tindak sebagai coenzim. Selanjutnya glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin atau uridin trifosfat atau UTP untuk membentuk uridin difosfat. Glukosa UDP PGLC atau reaksi ini dikatalis oleh enzim hidrolisis pirofosfat inorganik. Berikutnya oleh enzim pirofosfatase inorganik akan menarik reaksi ke arah kanan persamaan reaksi. Yang keempat itu atom C pada glukosa yang diaktifkan oleh UDP PGLC membentuk ikatan glikosidik dengan atom 4C pada residu glukosa terminal glikogen sehingga membebaskan uridin difosfat. Selanjutnya yang kelima itu setelah rantai hari kologen primer diperpanjang dengan penambahan glukosa tersebut hingga mencapai minimal 11 residu glukosa, maka enzim berbentuk cabang memindahkan bagian dari rantai 1-4 panjang minimal 6 residu glukosa pada rantai yang berdekatan untuk membentuk rangkaian 1-6 sehingga membuat titik cabang pada molekul tersebut. Glukogeneolisis ini terjadi jika sumber energi dari karbohidrat yang tidak tersedia lagi. Makanya tubuh ini dia akan menggunakan bagaimana lemak sebagai sumber energi. Jika lemak sudah tidak tersedia, barulah dia akan memecah protein menjadi energi yang sesungguhnya. Nah, energi sesungguhnya ini yang disebut dengan protein. Protein ini dia berperan pokok sebagai pembangun tubuh. Tujuan dari glukogeneolisis, tujuannya adalah di mana dapat menyediakan glukosa yang bersumber dari lemak ataupun yang bersumber dari protein. Kenapa? Karena adanya ketidaktersediaannya suatu karbohidrat dalam protein. Cara pengaturan dalam glukogeneolisis. Nah, misalnya itu ada hati. Hati ini dia dapat membuat glukosa melalui glukogeneolisis. Di mana dalam glukosa ini dia menggunakan glukosa melalui glikolisis.
Sehingga harus ada suatu sistem yang dimana suatu sistemnya itu dia dapat mengatur yang memecah agar kedua lintasan ini dia bekerja secara serentak. Nah, sistem pengaturan ini dia juga harus menjamin bahwa aktivitas metabolik hati ini sesuai dengan status gizi tubuh, yaitu pembentukan glukosa selama puasa. Nah, pembentukan dengan menggunakan glukosa ini dia harus menggunakan sebanyak mungkin. Aktivitas ini diatur secara terkoordinasi dengan cara perubahan jumlah relatif glukagon dan insulin dalam sirkulasi. Penelitian glikogenolisis. Jika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen harus dipecah dan mendapatkan selulosa sebagai sumber energi. Proses ini dinamakan glikogenolisis. Glikogenolisis seakan-akan dibalik menjadi kebalikan dari glikogenesis. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Untuk memutuskan ikatan glukosa satu demi satu dari glikogen, diperlukan enzim fosforilase. Enzim ini spesifik untuk memproses fosforolisis rangkaian 1-4 glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan glikogenolisis. Proses glikogenolisis ini dilakukan untuk mendapatkan glikogen kembali apabila glikogen yang disimpan di dalam otot dan hati tidak cukup inti memenuhi kebutuhan, sehingga perlu adanya pemecahan glikogen yang disimpan sebagai glikogen cadangan. Selanjutnya yaitu proses glikogenolisis. Tahap pertama penguraian glikogen adalah pembentukan glukosa 1-fosfat. Berbeda dengan reaksi pembentukan glikogen, reaksi ini tidak melibatkan UDP glukosa dan enzimnya adalah glikogen fosforilase. Selanjutnya glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang sama seperti pada reaksi kebalikannya, yaitu glikogenesis, yaitu fosfoglukomutase. Tahap reaksi berikutnya adalah pembentukan glukosa dari glukosa 6-fosfat. Berbeda dengan reaksi kebalikannya dengan glukokinase, dalam reaksi ini enzim lain, glukosa 6-fosfat, melepas gugus fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Glukosa terbentuk inilah nantinya yang akan digunakan oleh sel untuk respirasi sehingga menghasilkan energi, yaitu energi terekam atau tersimpan di dalam bentuk ATP. Yang selanjutnya yaitu tentang artikel jurnal terkait tentang materi yang hari ini dipresentasikan, di mana dalam jurnal ini melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dexamethasone yang diberikan per oral dengan dosis berbeda pada mencit atau mus musculus mempunyai pengaruh terhadap kadar glukosa darah. Nah, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri atas 4 kelompok perlakuan, di mana kelompok 1 diberi Aquades sebagai kontrol negatif, kelompok 2 diberi dexamethasone dengan dosis 0,014 per 20 gram, kelompok 3 diberi detametaxone dengan dosis 0,042 per 20 gram, dan kelompok 4 diberi dexamethasone dosis 0,070 per 20 gram. Nah, perlakuan ini dilakukan selama 5 hari, di mana hasil penelitian menggunakan analisis varian searah one way ANAVA pada masing-masing kelompok perlakuan K1, P1, P2, dan P3 menunjukkan adanya perbedaan bermakna, di mana P sama dengan 0,05, sedangkan pada hasil uji lanjut post hoc multiple comparison LSD dan
Banferoni kelompok K1 dan P1 menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna dengan kelompok 3. Al-Quran, di sini kami mengambil Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, di mana makna dari ayat di atas menjelaskan bahwa makanlah oleh kamu, wahai orang-orang yang beriman, dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa bahan makanan yang berasal dari darat maupun dari laut, baik protein nabati maupun protein hewani, sebagai rezeki yang halal dan baik untuk menopang aktivitas kamu dalam hidup dan kehidupan ini. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan jauhi larangannya, yang kepadanya kamu beriman dengan ikhlas dan istiqomah. Terima kasih, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.